Angel untuk memperkenalkan diri. Silakan Coach. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Seneng banget karena bisa hadir lagi nih di acaranya Tanya Mentor. Udah beberapa kali saya ada di sini dan makin lama nih makin kenal nih sama semua host-hostnya. Karena host-hostnya juga kita pernah sama-sama ya ada dalam satu sesi coaching gitu ya. Oke, saya Betul. mau memperkenalkan diri ya. Jadi dari beberapa kegiatan saya saat ini, saya adalah seorang life coach. Nah, ini banyak yang suka nanya nih, emang kalau life coach tuh ngapain sih gitu kan? Nah, ngapain tuh? Ngapain tuh Rati yang pernah coaching sama saya? Uh, Life coach. Menurut aku coaching waktu itu aku mau ikutan karena memang aku sendiri orangnya tuh nggak terlalu apa ya, tercatat, nggak rapi gitu loh, nggak detail Coach. Nah, menurut Iya, aku ada sesuatu yang aku perlu perbaikin untuk arah hidup aku yang lebih baik ya. Maksudnya kerjaan aku lebih baik, lebih tertata gitu loh. Jadi makanya kenapa waktu itu aku mau ikutan life coach-nya sama Coach Angel. iya, betul. Thank you nih. Ini coach-coach yang rajin mengerjakan tugas-tugas. Oke, jadi teman-teman yang pengen tahu life coach itu apa ya? Nah, itu saya akan membimbing gitu ya, membimbing teman-teman, terutama mereka yang pengen mengalami personal growth, bertumbuh, udah gitu juga pengen moving forward gitu ya, bisa jalan ke depannya seperti apa, terutama mereka yang pengen hidupnya mengalami transformasi gitu. Nah, jadi saya akan membimbing mereka. Banyak yang pikir ngapain ya kalau di coaching session gitu ya. Nah, dipikirnya tuh banyak yang mikirnya, oh nanti dikasih tahu harus ini itu, dikasih saran, dikasih pendapat, dikasih nasihat. Nah, tapi ternyata apa nih yang dilakukan kalau sesi coaching nih, dari pengalaman kemarin? Dari pengalaman aku, sesi coaching kemarin temanya itu berbeda dengan hari ini ya. Kemarin itu tentang time management. Jadi digali tuh sama Coach Angel, apa sih dalam kehidupan. Pertama tuh kita dikasih tahu aspek kehidupan itu ada berapa. Terus kita tuh sekarang di level apa, kesehatan dari ketujuh aspek itu gitu. Nah, habis itu dari situ dicari kita mau grow-nya di bagian mana nih gitu. Terus digali lagi cara untuk mencapai goals kita itu caranya seperti apa. Nah, itu dibimbing sama Coach Angel gitu. Jadi Iya. lebih detail lagi ya caranya gimana untuk mencapai tujuan kita gitu. Yes. Iya, betul, betul. Jadi intinya dalam proses atau sesi coaching itu, saya itu nanti akan banyak bertanya ya, Widya sama Rati waktu itu. Jadi tugas saya sih nanya-nanya aja nih, nanya-nanya. Nah, nanti teman-teman coaching mereka yang akan menemukan sendiri sih sebenarnya solusinya. Karena pada intinya atau pada dasarnya sesi coaching itu sebenarnya menggali apa yang ada di dalam diri masing-masing orang gitu ya. Jadi sebenarnya udah ada, cuman mungkin orang nggak sadar gitu ya, atau orang mungkin belum ketemu gitu seperti itu. Nah, hari ini sama juga nih dengan tema kita hari ini kan finding life purpose. Nah, ini teman-teman, jadi kenapa sih pakai istilahnya finding? Karena finding itu kan istilahnya artinya menemukan ya, menemukan. Jadi sebenarnya kalau menemukan kan beda sama mencari. Kalau mencari kan kita looking for gitu ya, searching sesuatu yang ada di luar sana yang bisa jadi ketemu atau enggak. Tapi kalau finding itu menemukan, artinya sebenarnya semuanya udah ada di dalam kita. Nah, begitu juga life purpose. Life purpose itu sebenarnya udah ada di dalam kita nih. Sejak kita itu dilahirkan, setiap kita itu udah punya tujuannya masing-masing. Tugasnya adalah kita bisa menemukannya. Nah, jadi kurang lebih itu hari itu temanya seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke. Berarti gini ya Coach ya, kalau berarti sebenarnya setiap orang itu udah punya karakter udah punya lah yang dia punya apa ya namanya energinya sendiri. Nah, cuman mungkin ada beberapa orang tuh suka bingung
gimana sih? Aku tuh di mana sih iniannya gitu loh. Nah, hari ini Coach Angel tuh mau ngajak teman-teman cara untuk menemukannya ya, Coach ya. Menggali ya, Coach ya. Boleh nggak bilang menggali? Bisa, bisa. Atau lebih tepatnya hari ini tuh sebenarnya saya mau menuntun ya teman-teman untuk menemukan life purpose ini. Nah, nanti saya akan sharing hari ini ada 6 elemen gitu ya, ada 6 elemen yang akan membantu orang untuk menemukan life purpose-nya. Nanti kita akan sama-sama nih ikuti step by step secara garis besar. Karena sebenarnya 6 elemen ini nih bukan karangan saya ya, bukan karangan saya sendiri nih teman-teman, tapi ini diambil dari sebuah konsep yang namanya Your One Degree ya. Itu saya kasih tahu dulu nih, kasih info yang ditemukan oleh seorang nih namanya Dave Jewett, dia orang Amerika tahun 1980. Jadi udah lama banget tuh, berapa tahun ya? 40 tahunan lebih kan ya. Nah, dia menggunakan konsep ini untuk bantu orang-orang nih di seluruh dunia untuk bisa ketemu nih tujuan hidupnya. Seperti itu. Nah, kenapa kok banyak orang yang mereka nggak tahu gitu ya tujuan hidupnya? Coba saya mau tanya nih ya, pernah nggak nih, nanya ke Widya sama Rati sama teman-teman yang lagi dengerin semua, pernah nggak ya ada satu momen kita itu kayak tiba-tiba mikir, sebenarnya saya ini di dunia tuh ada buat apa ya gitu? Pernah nggak? Pernah kepikir seperti itu? Pernah kok. Iya, iya. Semua yang nonton pernah nggak kayak gitu? Boleh dong, tolong di komen. Iya, boleh teman-teman. Wah, ini ada Ci Irma, ada siapa lagi nih? Ada Ci Vivi, ada Santi. Halo semuanya. Terima kasih nih udah join di acara kita nih. Ada Ci Lydia juga. Wow, kangen nih sama semua. Wah, Airin, thank you jawab pernah. Silvi pernah, thank you. Ya rata-rata orang pernah ya selintas seperti itu. Tapi pernah nggak yang kita tuh benar-benar ada momen yang kita tuh benar-benar pengen tahu banget, aduh sebenarnya tiba-tiba kita tuh kayak mikir, kenapa ya saya tuh di dunia ini sebenarnya buat apa ya gitu ya. Ada satu momen seperti ini. Karena ternyata banyak orang yang sampai akhir hidupnya itu dia nggak tahu, nggak ketemu sebenarnya tujuan hidupnya di dunia itu apa. Kenapa ada orang-orang yang bisa seperti itu sampai akhir hidupnya nggak tahu tujuan hidupnya? Aduh sedih banget ya kalau mikirin itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mencari, nggak pernah cari tahu. Jadi mereka they never seek gitu. Sehingga akhirnya kalau mereka nggak pernah cari tahu, mereka nggak akan tahu gitu atau nggak akan ketemu tujuan hidupnya. Nah jadi hari ini dengan pertanyaan ini saya juga pengen ajak teman-teman semua untuk benar-benar pikir sebenarnya kenapa ya saya bisa ada di dunia itu, benar-benar pengen tahu ya seperti itu. Nah saya mau cerita nih tentang cerita saya pribadi. Jadi saya juga pernah nih ada di satu momen ya seperti itu beberapa tahun yang lalu lah ya, cukup lama gitu. Satu hari tiba-tiba saya ada mendengar seorang pembicara wanita nih, pembicaranya itu seumuran sama saya. Nah tapi waktu dia ngomong, saya tuh ngeliat kok dia tuh kayak tahu banget ya tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidupnya dia tuh adalah dia pengen mendirikan banyak sekolah-sekolah di tempat yang terpencil gitu dan bantu anak-anak yang nggak bisa sekolah. Nah, karena dia tahu tujuan hidupnya, dia tuh kayak hidupnya tuh jadi sangat destin gitu ya, jadi sangat jelas. Keputusan-keputusan yang diambil tuh jelas ya. Dia pindah waktu itu dari Australia ke Indonesia karena dia punya hati untuk Indonesia. Nah, setiap keputusannya saya lihat kok dia kalau memutuskan sesuatu tuh kayak nggak ragu-ragu gitu karena dia punya tujuan hidup. Nah, jadi saya ada waktu momen itu saya mikir, wah, kalau misalnya saya bisa kayak dia, punya tahu tujuan hidup saya apa, saya nggak akan jalanin hidup biasa-biasa ya. Selama itu kan puluhan tahun saya jalanin hidup tuh oke gitu ya, saya merasa baik-baik aja. Tapi kayak nggak ada satu yang menggairahkan saya, nggak ada satu yang saya kejar, nggak ada satu tujuan yang saya tuh kayaknya dia bisa lari ke situ gitu. Nah di momen itu tuh saya benar-benar kayak, saya pengen banget juga nih kayak perempuan itu tuh. Jadi tahu banget ketika tujuan hidupnya apa, sehingga akhirnya kita tahu nih setiap hari ini kita harus mengejar apa. Ya, itu satu momen yang saya waktu itu tuh ngerasa, pengen tahu banget. Nah, terus ada lagi satu momen ya, yang sebaliknya nih. Jadi saya ketemu satu om yang udah cukup tua lah ya, umurnya 70 lebih. Nah, om ini tuh udah berkecukupan lah. Jadi secara materi dia oke, secara kehidupan dia oke.
Terus yang dikerjakan oleh Om ini tiap hari tuh hanya nonton nonton seri gitu ya. Udah gitu dia juga sering nonton YouTube gitu. Terus dia bilang gini, habis ngapain lagi ya, paling nunggu mati. Wah, saya pikir, waduh sayang sekali ya gitu, dengan dia udah punya banyak berkelimpahan, tiap hari dia lakukan itu tinggal tunggu mati gitu. Saya jadi nggak mau punya hidup tuh kayak gitu nih. Ketika kita ngerasa udah punya segala macam, terus kita cuma nungguin kapan ya mati gitu ya, atau nggak, kalau nggak mau mati terus tapi tiap hari nggak tahu ngelakuin apa, karena dia nggak tahu, masih belum tahu tujuan hidupnya itu buat apa. Nah, saya nggak mau seperti itu. Karena momen itu ya teman-teman, dari momen itu saya mulai jadi ada keinginan yang kuat, saya pengen tahu dong, saya pengen tahu tujuan hidup saya itu sebenarnya apa. Mulai itu pencarian, mulai ikut program-program gitu ya, ikut juga sering dengar kayak gini nih, sering dengar acara online, kebetulan pandemi, sampai akhirnya saya dapati sedikit demi sedikit itu saya mulai tahu gitu ya, mulai muncul. Ya, khususnya teman-teman ketika saya mengikuti program yang tadi ya, Your One Degree gitu. Waktu itu saya ikut di sebuah yayasan, namanya Yayasan Busur Emas. Nah, di situ saya ketemu, dan kemudian di yayasan yang sama juga nih saya mau infokan, akhirnya saya mengambil sertifikasi untuk menjadi coach untuk program Your One Degree ini gitu ya. Jadi saat ini saya juga sedang mau buka nih program ini ya teman-teman. Dan hari ini apa yang saya mau sharing ke teman-teman adalah sebenarnya adalah spill dari program Your One Degree itu ya, yang nanti saya akan ajak teman-teman untuk ikut ya. Dan itu saya belajar dari, kasih kredit juga nih untuk guru saya, namanya Ibu Ellen Patricia, dia chairwoman dari Yayasan Busur Emas, di mana saya ambil sertifikasi untuk Your One Degree. Gitu teman-teman, kurang lebih yang highlight kita mau belajar hari ini, mau sama-sama dengar. Iya, keren sekali loh. Ketika kemarin aku membaca yang mau disampaikan Coach Angel hari ini, dan menurut aku itu sesuatu yang wow ya. Karena apa? Bener sih, masih banyak orang pada saat itu bingung tujuan hidup aku ngapain ya gitu loh. Mungkin dari berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kenapa seseorang itu masih bingung arah hidupnya mau gimana gitu loh. Jadi beberapa mungkin bisa ngerasa aku tuh kayak nggak ada gunanya nih gitu loh, terus dan cenderung ke pasrah ya Coach ya. Aku sih nggak mau loh kalau kayak gitu. Karena hidup kita itu akan lebih seru ketika kita itu juga bisa bermakna buat orang lain gitu loh. Bener. Saya tuh sampai sempat mikir gini ya, benda aja ya, benda nih diciptain sama orang, semua benda ya diciptain orang tuh pasti ada tujuannya, bener nggak? Orang bikin sesuatu, menciptakan, pasti dia ada tujuannya, nggak mungkin nggak. Masa sih gitu ya, keberadaan kita nih dilahirin di dunia gitu ya, atau Tuhan tuh taruh kita di bumi tuh plung gitu, terus nggak ada tujuannya gitu ya, sampai nanti akhirnya diambil lagi, kan nggak mungkin gitu saya pikir. Nah, pasti setiap orang itu dia punya fungsinya, dia punya tujuannya, dan tugas kita yaitu untuk kita menemukan hal itu dalam perjalanan hidup kita, benar nggak? Betul. Jadi Coach gimana nih? Tadi kan Coach Angel sudah menyebutkan ya Witya, ada 6 faktor yang akan membuat hidup kita lebih berwarna, Cie. Nggak abu-abu. Nah, boleh nggak nih Coach? Ayo kasih bocoran. Mungkin teman-teman di sini aku mau ngingetin ya, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya ke kolom pertanyaan ya yang ada tanda tanya. Jangan di kolom komentar, karena takutnya itu nanti akan kegulung. Selamat malam, ya. Kotomi Wong. Ya. Selamat malam nih, Kotomi Wong. Ada siapa lagi? Ya, ini adalah foundernya dari Tanya Mentor ya. Nah, gimana Kot? Buat kepercayaannya selalu mengundang saya berbagi di sini, Kotomi. Oke, segera ya kita mau nih. Ini saya mau kasih cara singkat ya teman-teman, 6 elemen yang nanti sebenarnya kita akan perdalam kalau teman-teman ikut program Your One Degree, atau kalau dari saya kasih nama Life Design ya, Life by Design seperti itu. Nah, di sini hari ini juga saya, kalau teman-teman punya catatan boleh sambil dicatat supaya kita secara sederhana, saya berharap mudah-mudahan hari ini setidaknya ada kemajuan gitu ya, untuk teman-teman mulai kepikir, oh apa sih gitu, life purpose saya, apa life calling saya ya. Kertas ya?
Ya, teman-teman kalau punya kertas sama Ya, kalau punya pensil kertas atau sama pulpen boleh. boleh ya. Nah, kita sambil Nah. nyatet coret-coret gitu, berharap teman-teman dapat manfaat nih dari sesi hari ini. Nah, jadi 6 elemen ini apa nih minimal Tuh, tidak kata Packing Bag Lover sudah komen. Minimal benar. jika tidak berfungsi jangan menyusahkan. Nah, iya benar. Itu insight-nya bagus. Oke, nah 6 elemen ya, 6 elemen ini disingkat menjadi satu kata yaitu desain ya, desain dalam bahasa Inggris gitu ya, DESIGN. Nah ini adalah 6 elemennya gitu. Apa itu? Yang pertama adalah yang namanya drivers. Ya, drivers apa itu drivers? Drivers bahasa Indonesianya adalah penggerak. Drivers itu adalah hal-hal yang memberi kita energi waktu kita melakukannya gitu. Jadi hal atau kegiatan yang waktu kita melakukan itu tuh kita tuh jadi seperti keisi gitu, ke-charge gitu energinya. Ya, kita senang melakukannya. Ya, terus waktu kita melakukan itu kita juga merasakan ada fulfillment, ya menikmati hasilnya. Nah, ini juga adalah drivers ini juga gini, kita nggak tergantung dari omongan orang. Ya, kalau misalnya ada orang yang memuji kita gitu dan lain sebagainya, baru kita merasa puas. Enggak, walaupun nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang tahu, tapi waktu kita melakukan itu, hal itu tuh memberikan kita tuh kesenangan dan mengenergize kita, gitu ya. Nah, sekarang ini contoh ya, contoh yang namanya drivers tuh kayak gimana sih hal-hal ini. Teman-teman tahu kan yang namanya Marie Kondo, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu? Pernah dengar nggak Marie Kondo? Berarti tahu ya? Dengar. Oke, Widya tahu nggak Marie Kondo? Apa tuh Coach? Aku nggak pernah dengar Coach. Nah, siapa tuh Rati? Marie Kondo siapa tuh? Ada salah. Ada dulu, tapi zaman itu mah udah, ya berarti umurnya belum nyampe nih Coach. Iya, wes, itu masih muda lah. Aduh, ya ampun saya jadi merasa bagaimana. Ini baru loh orangnya juga masih ada yang tahu Coach, boleh minta tolong mereka jawab Coach. Iya, ini yang tahu-tahu kayaknya yang seumuran saya ini ada yang tahu juga nih. Oke. Nah, yang suka rapihin lemari. Nah, betul. Jadi Marie Kondo itu dia orang Jepang ya, seorang wanita Jepang. Dia itu punya satu hal atau kegiatan atau drivers ya, yang kita sebut drivers tadi, yaitu beres-beres. Jadi driversnya dia tuh beres-beres. Nah, jadi ternyata saya baca, dia itu dari sejak kecil tuh senangnya beres-beres gitu ya, atau organizing. Waktu sekolah, ketika teman-temannya tuh pada main gitu ya, lari-lari gitu, dia tuh lebih senang di kelas, terus dia beres-beresin rak buku gitu. Wah, buat dia itu benar-benar kalau orang anak-anak lain kan, kalau habis sekolah, mereka istirahat ya, untuk nge-charge energi mereka, itu main. Dia tuh beres-beres gitu. Dan dia lakuin itu. Nah, ya decluttering, ya dia decluttering betul. Kalau decluttering kan dia membuang barang-barang yang gak kepake. Nah, tapi si Marie Kondo itu punya konsep yang sebaliknya, justru mengumpulkan hanya barang-barang yang berguna. Nah, menurut dia gitu dia prinsipnya. Nah, jadi dia itu benar-benar dia fokus sama driversnya dia yang beres-beres itu. Sampai waktu umur 19 tahun, dia itu waktu itu kuliah, itu dia udah punya bisnis sendiri. Namanya apa, bisnis yang bergerak di bidang organizing consulting bisnis, jadi bisnis konsultasi untuk organizing atau beres-beres ya. Bahkan kemudian waktu dia fokus, akhirnya dia juga nulis buku. Nah, teman-teman kalau mau beli bukunya boleh tuh, bagus gimana nih caranya beresin rumah dan sebagainya. Udah gitu juga ada serial Netflix-nya teman-teman. Jadi serial Netflix-nya dia yang gimana dia tuh kayak membedah rumah orang yang berantakan, terus dia beresin kayak gitu. Ya, sampai jadi seperti itu. Karena saya lihat dia tahu driversnya apa. Nah, kalau saya nih contohnya, driversnya saya apa nih? Nah, dalam apa program Your One Degree ini ya, atau Life by Design, itu nanti kita akan dikasih pertanyaan, ada kurang lebih 180 kegiatan yang kita nanti akan identifikasi sampai kita ketemu driversnya kita itu apa. Ya, nah tapi malam hari ini kayak saya mau bikin sederhana aja ya. Saya mau minta coba teman-teman yang ada di rumah juga atau Widya dan Rati, boleh tulis 6 hal atau 6 kegiatan yang kita tuh benar-benar senang melakukannya. Terus waktu kita melakukannya itu memberikan kita energi. Ya, boleh teman-teman tulis nih, ada 6 gitu ya semuanya apa gitu. Kalau saya tuh drivernya saya ketemu ya dari waktu program itu, salah satu driver saya yang paling kuat itu adalah communicating. Berkomunikasi ternyata.
akhirnya saya jadi mikir berkomunikasi itu maksudnya apa? Seneng ngomong gitu ya? Enggak juga. Ternyata berkomunikasi itu tuh termasuk di dalamnya ngedengerin orang juga itu komunikasi kan? Oh Mendengarkan gitu. orang, udah gitu ya selain itu kita ngomong, selain itu kita juga mendengarkan. Nah, itu ternyata kalau kayak gitu tuh bikin saya tuh selalu semangat nih. Ya, walaupun Oke. saya lagi sakit gitu, tapi ketika ada orang yang mau ngobrol sama saya tuh saya biasanya oh jadi semangat. Ya, terus ada lagi nih driver saya tuh aneh ini. Kan teman-teman saya suka ada yang bilang aneh. Saya seneng brainstorming. Jadi waktu kemarin tuh kan saya sakit 2 minggu nggak ada suara. Nah, terus ada tim yang ngajakin brainstorming tuh meeting. Itu langsung saya seger loh, walaupun nggak ada suara, saya ikut brainstorming karena bikin bikin saya jadi berenergi, walaupun cuma bisa ngetik-ngetik aja ya ngasih gitu. Nah, tapi ternyata kegiatan brainstorming tuh bikin saya tuh bener-bener semangat gitu. Nah, itu yang driver saya. Nah, coba saya pengen tahu nih kalau boleh nih, boleh Rati atau Widya, boleh sebutin nggak 6 hal yang bikin kalian itu bersemangat gitu, energizing. Itu Coach kalau boleh tahu, Coach tahu berkomunikasi sama brainstorming itu gara-gara isi yang tadi 180 pertanyaan apa emang setelah dipikir-pikir itu yang menjadi Kalau driver saya dapatnya setelah menjawab 180 pertanyaan. Nah, tapi itu? kan itu teman-teman hari ini belum ya. Tapi jadi saya mau teman-teman mengira-ngira dulu aja ya. Kurang lebih kan tahu nih. Terus nanti kita memperkecil lagi nih. Coba boleh deh Widya, apa nih 6 kegiatan yang Widya senang lakuin? Boleh disebutin nggak? Mendengarkan, Hmm. terus mengkoordinasi, Wow. Terus jalan-jalan, jalan-jalan. yes. Apalagi? Membuat orang tertawa, Wow, ya, oke. Terus? membaca buku dan berdiskusi. Oke, baca buku sama diskusi ya. Oke, senang. Ya. Wah, ini siapa yang jawab nih? Makan, tidur, nonton, jalan-jalan, nongkrong, ngopi. Ya, oke, bener. Nah, itu driver ya. Pokoknya senang gitu ya, teman-teman boleh tulis. Nah, oke, sekarang setelah ini coba Widya Marati di samping tulisan 6 kegiatan ini, boleh dikasih huruf ya. Dikasih huruf T, S, atau R. T itu tinggi, artinya kalau melakukan itu sangat senang. Kalau S itu senang, kalau R itu agak senang gitu ya. Boleh nggak di sampingnya ditulisin nih semuanya. Mana yang T, S, kalau mau T semua boleh, mau ada yang S oke. Coba boleh teman-teman tulis ya. Jadi yang T Kalau sangat senang, yang S senang, yang R agak senang gitu. Yes. Oke. Udah ya. TSL ya? TSR ya. Jadi tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, setelah itu, nah saya pengen tahu nih kalau Widya yang T-nya ada berapa? Sabar Coach. Lagi ditimbang-timbang dulu Masih nih. mikir. Oke. Atau Rati, ada T-nya ada berapa Rati? Ada berapa ya ini? Tunggu, 1, 2, 3, Ada 4. 4. Oke, ada 4 yang T ya. Oke. Ya. Dia ada Nah, 3 Coach. ada 3, oke. Jadi Widya 3 T, Rati 4 T ya. Nah, sekarang fokus di yang T ya. Yang T itu di sampingnya dikasih angka. Angkanya 3, 2, atau 1. Kalau 3 itu artinya kita tuh menggunakan atau melakukan hal itu dalam sehari lebih dari 3 jam. Ya, kalau melakukannya setiap hari dalam sehari itu 2-3 jam, tulisnya 2. Kalau kurang dari 2 jam per hari, nah itu ditulisnya 1 ya. Jadi menggunakan 3 jam dalam sehari dan tetap semangat, atau 2 atau 3 jam dan tetap semangat, atau kurang dari 2 jam dan tetap semangat. Nah, coba sekarang dikasih angka nih, di yang T ya, yang T di sampingnya, yang T aja. Oke, teman-teman yang di rumah boleh ya. 3. Yang paling, kalau 3 itu yang paling banyak, jadi lebih dari 3 jam setiap hari melakukannya. Gitu. Tadi kan ada siapa tuh temen yang ngomong di sini nonton film, ini lebih nggak dari 3 jam. Ibu Susan, lipat kertas, fotografi. Nah, ini coba ditulis yang T, terus yang 3 ada nggak? Coba Rati ada berapa? Widya ada berapa? Udah Coach. Teman-teman boleh juga nih yang di rumah yang udah dapet tulis yang T3
Nah, jadi kita fokus ya dari 6 kegiatan tadi. Yang T3 coba dilingkari. Nah, boleh ditulis. Widya atau Rati boleh disebutin. Yang T3 kalian apa? Saya yang T3-nya jadi ada 2. Ya, apa? Boleh disebut nggak? Gara-gara tadi dievaluasi cuman 3 jam dilakukannya itu loh, Coach. Iya, Jadi okay. Jadi bingung. Nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Yang kalau nggak ada T3 berarti T2 kan? Oh iya. Ya. Ada nggak Widya atau Rati yang T3? Aku T3-nya jadi di komunikasi sama masak. Nah, oke. T3-nya yang Rati komunikasi sama masak. Kalau Widya ada nggak? T3-nya mendengarkan. 1. T3. T3-nya ada cuma 1 ya? Oh, ada 3, tapi kan diurutin kan, Coach? Ya, yang belakang yang T3 yang Oke. Sorry, aku salah. T3-nya cuma ada 1. Oke. Nah, jadi Widya berarti driver yang utamanya mendengarkan, kalau Rati driver utamanya ada 2, komunikasi dan masak. Coba kalian sekarang rasakan, bener nggak itu yang kalian memberi kalian energi gitu ketika melakukannya? Widya ketika dengerin orang itu ketika dalam keadaan apapun tuh happy gitu, enjoy dan senang. Betul. Ya, berarti komunikasi dan masak ya. Nah, ini disimpan ya. Nah, ini cara paling gampang menemukan driver seperti itu. Kita ketemu nih, simpen dulu nih. Jadi saya tahu hal-hal yang membuat saya berenergi itu ini kegiatannya. Ya, kalau dalam sesi program coaching itu nanti itu benar-benar lebih dari banyak sekali kegiatan, kita akan pilah-pilah sampai ketemu 5 yang terutama. Nah, kita mulai tahu jadi ternyata kegiatan ini nih yang saya tuh paling membuat saya semangat. Ya, itu nomor yang pertama. Jadi yang pertama kan D, drivers. Oke? Iya. Nah, bungkus ya. Bungkus. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ya, oke. Halo Agnes. Iya, ada siapa lagi nih? Oke, teman-teman. Thank you ya sudah hadir mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang kedua ya. Teman-teman, yang kedua kan berarti huruf E. Ya, dari desain itu huruf yang kedua adalah E. Yang E adalah experience atau pengalaman hidup. Nah, ini adalah juga satu elemen dalam kita mau menemukan tujuan hidup kita. Karena gini, setiap orang itu kan unik ya. Benar nggak? Widya, Rati, saya itu kan unik masing-masing. Keunikan kita salah satunya itu dibentuk oleh pengalaman hidup kita masing-masing. Ya, betul. Hidup kita itu yang membentuk kita. Jadi ibaratnya ya, kalau satu bangunan, pengalaman hidup kita tuh kayak bahan-bahan gitu, bahan-bahan bangunannya yang kemudian akan bersatu, menumpuk sampai akhirnya membentuk bangunan yang unik. Gitu. Jadi kenapa setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai orang yang percaya ya sama Tuhan, nah kita percaya bahwa pengalaman hidup kita itu ada yang ngatur semuanya. Nggak ada yang kebetulan. Yang ada skenario. Setiap kita nih ketika kita lahir di dunia, nah udah tertulis tuh sebenarnya skenario hidup kita. Pengalaman yang kita alami itu memang kita perlu lalui karena akan membentuk kita. Ya, nah tapi kan kita juga sadar pengalaman itu nggak semuanya bagus. Ada pengalaman yang positif, ada pengalaman yang negatif juga. Gunanya sebenarnya apa sih? Kita perlu sadar nih ya, teman-teman semuanya nih yang sekarang mungkin udah hidup berapa tahun nih, ada 20, 30, 40. Yang lalu semua pengalaman hidup kita perlu sadari itu semuanya punya makna, punya pembelajaran. Nah, pernah nggak kita itu mengambil waktu untuk benar-benar merenung dan belajar? Sebenarnya itu tujuannya. Kita mengalami pengalaman hidup bukan berlalu gitu aja, mengalir hidup gitu ya. Tapi sebenarnya ada pembelajarannya. Kita perlu lihat sebenarnya pengalaman positif itu mengajarkan kita apa, pengalaman negatif itu ngajarin kita apa nih, apa maknanya. Itu yang kita perlu dapat.
ya. Dan pengalaman hidup kita ini semuanya itu yang akan jadi modal istilahnya. Modal kita untuk kita nanti melanjutkan hidup kita ke depan yang lebih bermakna. Semuanya karena pengalaman hidup. Menjalani panggilan dan tujuan hidup itu semuanya dari pengalaman hidup kita yang lama. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh ya, contoh ada orang yang mengalami pengalaman hidup yang sama, mungkin karena dalam satu keluarga, adik kakak. Tapi kemudian kita lihat bahwa dia akhirnya melakukan hal yang berbeda dalam hidupnya. Ya, atau ada orang yang punya pengalaman hidup yang beda, tapi kemudian melakukan hal-hal atau kegiatan yang kayak sama gitu ya. Nah, semuanya karena ada tujuan masing-masing. Ya, contoh nih, ada orang yang dia punya pengalaman hidup yang negatif. Misalkan dia berasal dari keluarga yang broken home gitu ya, sehingga dia tuh penuh luka gitu, dia luka hati gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dia mulai belajar apa yang terjadi dalam hidupnya, dia ketemu maknanya, nah dia juga melakukan pemulihan kepada dirinya. Pengalaman yang negatif itu jadi modal untuk dia nanti mungkin akan melayani orang-orang yang mengalami yang sama. Dia melayani orang-orang yang broken home gitu ya, mungkin dia melayani anak-anak muda yang broken home. Pengalaman dia itu jadi modal yang berharga ya buat dia bisa hidupnya bermakna buat orang lain. Ya, itu kalau orang yang pengalaman negatifnya dia belajar. Nah, tapi ada juga mungkin gini, orang yang punya pengalaman hidup yang positif ya. Contohnya nih, kalau saya ingat pengalaman positif saya, salah satunya yang jadi anugerah Tuhan, saya berasal dari keluarga yang harmonis. Papa mama saya tuh saling mencintai, akur, sehingga saya tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri ya dari kecil karena merasa dicintai gitu ya. Nah, itu membuat saya tuh jadi akhirnya waktu merenungkan pengalaman positif saya jadi mikir kayak gini, wah alangkah bahagianya ya kalau sebuah pernikahan itu saling mencintai suami istri akan menghasilkan anak-anak yang nggak terluka gitu. Iya, betul. Ya, karena pengalaman itu akhirnya saya jadi menemukan bahwa saya pengen banget untuk menolong, mempersiapkan pasangan-pasangan muda yang mau menikah. Supaya waktu mereka masuk ke pernikahan, mereka sudah pulih. Mereka nggak bawa luka. Ketika mereka menikah, akhirnya mereka punya keluarga yang harmonis, menghasilkan anak-anak yang istilahnya bahagia gitu, menikmati kebahagiaan. Nah, saya di area yang itu. Nah, ternyata kita lihat ya, pengalaman hidup orang tuh kalau kita pelajari itu bisa beda-beda, membawa kita menemukan, oh ternyata tuh dibawanya mau ke situ gitu, buat kita modal. Ya, kayak gitu, itu adalah contoh dari pengalaman hidup. Nah, sekarang prakteknya ya teman-teman, hari ini kita nggak bisa lakukan di sini, tapi nanti teman-teman boleh coba nanti ya setelah ini buat kayak semacam jurnal, boleh di kertas atau di buku gambar. Nah, itu boleh dibagi nih sama teman-teman. Boleh periodenya per dekade, misalnya umur 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 gitu ya. Kita bagi-bagi. Atau bisa juga per musim kehidupan, misalnya balita atau SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah gitu ya. Boleh juga dibagi seperti itu. Nah, terus kita mulai tuliskan apa sih yang terjadi misalnya di umur 0 sampai 10 yang kita ingat, pengalaman positif kita kumpulkan, pengalaman negatif kita tulis. Nah, ini memang butuh waktu ya. Apa aja sih misalnya ada tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada pernikahan, ada wisuda, mungkin ya, ada orang-orang tertentu yang hadir dalam hidup kita, atau ada kehilangan, atau ada kondisi-kondisi ya, kita ngalamin konflik, atau mungkin kita ngalamin musibah apa, kita tulis semuanya. Nah, setelah kita selesai tulis, kita coba temukan pelajaran apa sih dari kehidupan, dari pelajaran kehidupan apa dari pengalaman tersebut. Ya, teman-teman nanti boleh tulis, oh dari kejadian ini tuh saya ketemunya ini. Ya, nah kemudian akhirnya coba temukan nih benang merahnya. Benang merahnya dari seluruh kehidupan kita dari umur 0 sampai sekarang, sebenarnya tema kehidupan kita tuh apa. Jadi kalau misalnya Tuhan bikin buku untuk Widya, kira-kira dikasih judulnya apa gitu. Nah, kita coba temukan. Ya, seperti itu. Kalau bisa beberapa tema kehidupan yang kita dapat
bisa mungkin tema kehidupannya adalah bahwa oh ternyata Tuhan itu setia, nggak pernah meninggalkan kita gitu ya. Ternyata saya itu walaupun banyak kejadian yang buruk, tapi ternyata saya lihat kejadian yang baiknya juga ternyata banyak dari kehidupan saya gitu. Itu contoh teman-teman yang ngikutin program ini ya, waktu itu dia sharing. Nah, saya juga ngerasa bahwa oh hidup saya kok banyak privilege yang Tuhan kasih gitu. Yang orang lain gak alami, tapi saya alami. Dan itu bikin saya jadi bersyukur dan tahu, oh ternyata ini tema kehidupan saya. Jadi saya tahu nih ke depannya mau seperti apa, itu lebih jelas lagi. Ya, gitu ya teman-teman. PR, kalau jadi coach saya suka ngasih PR ke semua. Dan semua mengerjakan, yang mengerjakan pasti dapat manfaatnya. Ya, seperti itu. Oke, itu udah 2 ya. Bungkus ya. Teman-teman, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke poin ketiga? Iya, boleh nih. Ada pertanyaan nggak nih di kolom itu? Kalau ada, tolong dibacain ya di bagian pertanyaan nih, Rati atau Widya. Saya izin minum nih, suaranya mulai serak. Silakan, Coach. Jadi yang kita tulis itu pengalaman negatif maupun positif ya, Coach? Iya, semuanya kita tulis. Misalnya Rati nih, kalau mau mulainya dari umur yang sekarang dulu yang dekat-dekat lebih ingat boleh. Atau mau mulainya dari umur 0 sampai 10 misalnya, boleh tulis dulu misalnya pengalaman, mau ingetin yang pengalaman negatif dulu boleh, baru pengalaman positif gitu ya, ditulis semuanya gitu semua. Terus abis itu direnungkan, dipikir pelajarannya atau maknanya apa gitu dari pengalaman. Nah ini butuh waktu yang agak lumayan banyak, panjang ya. Seperti itu. Tapi ini akan sangat berguna. Coach Widya mau nanya, kalau misalnya dari pengalaman itu malah muncul trauma kan? Kalau yang dari Coach ceritakan sisi positifnya yang selalu bisa diambil. Nah, kalau misalnya dari pengalaman hidup yang nggak enak gitu kan, jadi kayak udah ketumpuk jadi trauma kehidupan kan, Coach? Nah, itu gimana? Bagus banget. Ini pertanyaan Widya bagus banget. Pertanyaan Widya bagus banget. Betul banget. Ketika kita nulis, kadang-kadang apa yang dulu kita lupa atau yang kita sengaja kubur ya, itu tiba-tiba kan muncul lagi tuh. Nah itu bagus. Itu bagus artinya gini, ada hal-hal yang kita tahu itu belum beres dalam hidup kita, yang kita saat ini mau fokus untuk selesaikan. Itu bagus. Jadi ketika kita bikin terus kita sadar bahwa gini, oh ternyata tuh saya masih trauma terhadap hal ini, ya, atau ternyata ini adalah hal menyakitkan yang selama ini saya kubur. Nah, waktu kita ketemu, kita perlu ambil keputusan untuk kita mau beresin. Nah, dari situ kan kita jadi mulai tahu, saya mau ngapain. Oh, sebelum saya move on, saya mau beresin dulu hal ini, saya mau beresin trauma ini. Kita cari mungkin pertolongan dari orang, dari dari konselor atau lain sebagainya untuk bantu, karena ada hal-hal yang kita mungkin bisa beresin ya ketika kita sadar, tapi ada hal-hal yang mungkin kita perlu bantuan profesional, and it's okay, dan itu artinya kita lagi berjalan menuju kemajuan ya, Wit. Nah, jadi memang ada kayak gitu juga, atau mungkin gini, kita pernah kehilangan ya, ditinggal gitu oleh orang yang kita kasihi. Nah, terus kita sadari bahwa mungkin kita belum cukup berduka. Karena kan sebenarnya kalau kehilangan perlu ada proses grieving ya. Nah, tapi di skip nih, kita nggak mau lakukan. Nah, kita perlu sadar, oh kalau gitu saya tuh sebenarnya masih perlu proses grieving. Karena mungkin itu yang mengikat saya sehingga saya nggak bisa maju ke depan. Nah, cari konselor yang mungkin bisa membantu yang mengerti tentang grieving untuk kita grieving seperti itu sehingga beres. Nah itu salah satu penemuan-penemuan yang kita akan temukan waktu kita bikin journal experience ini. Ya justru apa yang bilang siapa nih, Airin, betul Rin, pengalaman buruk justru harus digali lebih dalam dan beresin. Betul banget. Ya pengalaman ini ada yang komen kalau pengalaman yang tidak baik bukannya kita harus lupakan, Coach. Sebenarnya bukan dilupakan ya Coach ya, tapi diperbaiki ya, tergantung masalahnya sih sebenarnya. Kalau aku bilang ya lebih kata-kata yang lebih tepat itu kalau saya lebih suka dimaknai gitu.
dimaknai. Karena kalau dilupakan kan mungkin kita nggak bisa lupa ya. Ya. Contoh nih, di sini nih ya teman-teman, kalau kelihatan atau kelihatan apa enggak, di pipi saya ini ada kayak bekas luka gitu ya, di sini nih. Ini tuh waktu kecil saya dicubit sama temen kakak kelas waktu SD itu, sampai dicubit, di berdarah ya, sampai kelupas kulitnya, sakit banget minta ampun. Ya waktu itu saya sakit hati sih gitu, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba dicubit gitu sama dia. Nah tapi sekarang Kayak ini saya nih sih, Coach. kenapa? Sama kayak saya waktu SD, saya digituin sama temen sekolah saya, sampai saya nggak berani waktu itu sekolah. Iya. Jadi dicubit tuh sampai beneran luka gitu loh. Iya, selain luka ini luka hati ya. Nah, tapi sekarang apakah luka ini jadi hilang? Kan masih ada ya, bener nggak? Nggak bisa lupa dong, ini masih ada. Tapi apakah ini masih sakit? Enggak. Nah, sama seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan, kita mungkin nggak bisa lupakan ya. Tapi apakah itu masih menyakitkan kita atau enggak? Itu yang kita perlu untuk proses. Ya, seperti itu. Jadi, pengalaman masa lalu nggak bisa dilupakan, tapi bisa buat pembelajaran lebih baik. Betul. Tapi Ya, kalau misalnya kita, iya, kalau misalkan memang ada satu pengalaman yang buruk ya, mungkin pengalaman buruk yang kita mungkin pendem gitu ya, pendem. Aku yakin deh, satu hari yang kita pendem itu akan meledak kayak bom waktu. Nah itu kan yang kayak inner child. Nah itu yang berbahaya sebenarnya, Coach ya. Itu benar-benar menurut aku tuh bisa jadi penghambat kita secara nggak langsung. Kadang kita mau maju, alasan kita untuk nggak maju itu ada sangkut pautnya sama yang seperti itu gitu loh. Kayak kita jadi takut sesuatu gitu kan, atau kita ya trauma lah ya, Coach ya, bisa dibilang ya. Iya benar. Kalau luka itu ya, kalau kita luka aja, terus lukanya nggak kita bersihin, nggak kita obatin, tapi kita tutup. Lama-lama itu di dalam bisa jadi busuk ya, malah lebih bahaya gitu. Nah, jadi memang perlu kita berani untuk obatin, walaupun ketika diobatin mungkin dikorek lagi, waktu dikasih obat sakit, sampai nangis, tapi itu jadi sembuh, gitulah ya istilahnya. Betul. Oke, kita lanjut ya. Di jam segini baru dua loh. Nah, oke. Waktunya 1 jam ya, teman-teman. Ya, aduh. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kan tadi udah D, E, sekarang S-nya itu adalah skill. Ya, skills. Skills atau keterampilan. Nah, skills ini apa nih? Kita perlu juga untuk kita temukan yang namanya skills ini adalah gini. Poinnya adalah gini. Ini adalah hal-hal yang kita seneng. Kita seneng lakuin. Terus kita ngelakuinnya itu kita pandai atau ahli melakukan tersebut. Nah, terus itu bermanfaat juga buat orang lain, nggak cuma buat kita sendiri nih. Nah, tapi bukan drivers. Jadi beda ya sama drivers. Ini adalah skill atau keterampilan itu. Jadi kalau yang namanya skills itu kan biasanya ada 2 macam, ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill tuh yang benar-benar kelihatan bisa diukur. Ya, misalnya apa nih, kalau hard skill misalnya memasak, marketing, ya, mendengarkan itu juga termasuk hard skill nih, Widya. Atau olahraga, ya. Atau mungkin kita juga punya skillnya soft skill, misalnya apa nih, leadership gitu. Jadi leadership, udah gitu, atau kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, nah itu kan soft skill. Nah ini tuh hal-hal ini, skills ini bisa udah ada pada kita, karena memang mungkin dari dulu kita punya skill ini, terus kita latihan di situ, atau mungkin kita merasa bahwa ini hal yang kita perlu kembangkan juga. Kita suka tapi perlu dikembangkan. Nah untuk ini, skills yang ini tuh kita perlu untuk latihan dan mastering. Gunanya apa nih kita ketemu si skill ini? Gunanya adalah ini berhubungan kan antara satu dengan yang lain. Gunanya untuk membantu yang jadi drivers kita. Ya, contoh nih, saya kan driversnya kan berkomunikasi ya. Tadi salah satunya, saya senang berkomunikasi, bikin saya tuh berenergi. Kira-kira nih skill apa yang akan membantu saya di komunikasi? Saya ketemu nih, waktu saya pikirin, saya punya skill apa ya? Oh, saya tuh punya skill menjelaskan. Jadi dari kecil itu saya tuh, kalau kata orang, kalau menjelaskan tuh orang cukup mudah untuk ngerti gitu. Kalau saya ngajarin temen dulu di sekolah, juga temen mudah ngerti. Dan ini jadi skill saya ya, dan saya kembangkan. Sama nih kayak Widya, saya juga punya skill mendengarkan. Dari dulu gitu, saya ingat dari kecil, dari SD tuh banyak orang yang suka curhat sama saya.
saya ngedengerin. Nah, ini skill saya ya. Nah, ini akan berguna banget ketika saya melakukan driver saya berkomunikasi. Ya, jadi sekarang kan akhirnya saya ketemu nih, area yang saya tepat itu coaching. Nah, coaching itu kan juga sebenarnya saya melakukan driver saya komunikasi, tapi skill yang saya pakai adalah skill mendengarkan. Ya, terus satu lagi nih, yang selain yang saya punya, yang saya juga ngerasa saya perlu kembangkan ya. Contohnya adalah skill public speaking. Nah, untuk saya bisa berkomunikasi dengan baik, untuk saya bisa sharing nih kayak malam hari ini, satunya kan saya mesti belajar public speaking, gitu. Jadi sekarang teman-teman mau ngapain nih untuk skill? Coba teman-teman bikin list ya. Nanti bikin list gitu. Hal-hal apa sih yang kita senang melakukannya nih? Nah, selain senang melakukan, kita boleh bikin listnya dulu nih. Saya senang apa nih? Kayak tadi ada yang bilang kan, oh saya senang apa ya, senang yang bukan driver ya. Misalnya senang apa nih, masak gitu ya. Mungkin Widya kan tadi drivernya nggak ada, masak gitu. Udah gitu senang apa, olahraga seperti itu. Terus tapi kita mesti cek lagi yang kita tuh ahli melakukannya. Nah, kita boleh tuh mulai kita catat beberapa biji yang kita nanti pikir, oh ini akan melengkapi driver saya dan saya perlu kembangkan skill ini karena skillnya udah ada, tinggal dikembangkan, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kayak Widya atau Rati udah ketemu belum kira-kira ada 1-2 skill yang kalian punya apa? Aku suka apa ya? Ya suka komunikasi, aku suka ngobrol ya. Jadi suka menjelaskan sesuatu atau aku suka kayak ngemsi gitu sih. Jadi memang butuh public speaking ini. Nah, benar. Benar-benar. Kan tadi drivernya Rati kan komunikasi ya. Nah, komunikasi ini butuh skill yang public speaking dan saya lihat Rati punya skill ini juga gitu. Berapa kali kan ngelihat video-videonya, wah ternyata Rati punya skill public speaking karena mungkin banyak belajar juga ya di area itu. Itu kita perlu catat nih, oh satu skillnya public speaking gitu misalkan. Gitu. Kalau Widya ketemu apa nih kira-kira skill yang Widya punya? Aku justru mau tanya Coach, kalau misalnya kita udah punya drivernya, terus skillnya ada yang kita kurang tuh, kayak tadi kan misalnya dapetnya sukanya berkomunikasi, tapi kita kurang skill public speaking kan. Kadang itu kan untuk menunjang komunikasinya. Apakah boleh kita melatihnya atau emang harus skill yang alami yang kita ada baru kita latih atau kita latih yang emang belum ada boleh? Nah, tentunya berlatih yang kita belum ada itu bagus ya. Tapi kalau kita bisa fokuskan kepada apa yang kita udah punya dan kita tahu tadi poinnya. Satu, kita senang melakukannya. Ada orang yang gini, dia nggak suka public speaking tuh. Bagi dia tuh itu sangat melelahkan, sangat draining. Nah, jangan dimasukin ke sini. Nah, tapi kalau memang misalnya kita melakukannya suka, dan kita tahu waktu kita melakukan, kita ada bakat ya, atau bisa skill lebih bagus ke sana. Nah, itu kita boleh, oh ternyata ini skill saya. Kita identifikasi hal-hal yang kita memang bagus melakukannya. Kayak gitu. Ya, oke. Kalau misalnya yang kita ngerasa, kita kayaknya nggak punya keterampilan di situ, kita mau belajar ya tentu boleh. Ya, cuman kalau yang kita memang udah bisa, skill yang kita punya, kita pertajam lagi, itu pasti lebih oke. Gitu. Ya, 3 skill. Jadi difokuskan ya. Iya, fokus untuk berlatih, fokus untuk cari tahu lebih banyak lagi, belajar lebih banyak lagi. Ya, itu yang akan terus memperlengkapi drivers kita yang tadi. Gitu. Jadi ingat nih kata-katanya siapa ya? Bruce Lee ya kalau nggak salah, dia bilang kan lebih baik melatih satu jurus ya, tapi kita tuh mahir, kita latih terus daripada kita punya 1000 jurus tapi kita berantakan gitu loh, nggak pandai. Betul banget itu. Benar, bagus gitu. Jadi kita mau mastering ya istilahnya, kita mau mastering ada hal-hal tertentu. Walaupun satu tapi jago banget itu, nah itu pasti akan sangat bermanfaat ya teman-teman. Gitu. Oke, kita akan lanjut ya sekarang ke yang keempat. Nah, yang keempat ini menarik banget. Yang keempat ini adalah salah satu yang mengubah hidup saya.
Wow. Ketika saya ketemu ini, itu salah satu kayak momentum gitu ya, saya ketemu tujuan hidup saya. Yang keempat itu adalah I ya, tadi kan D, E, S, sekarang I. I itu adalah interest atau passion, ya, minat atau gairah. Nah, tapi saya mau fokuskan dengan kata-kata passion di sini, teman-teman. Kita menemukan passion kita nih, ketika sebelum kita menemukan our purpose, kita ketemu passion. Nah, apa sih yang dimaksud sama passion? Banyak orang yang salah menyalahgunakan atau menyalahartikan kata-kata passion gitu. Sering orang nggak dengar kayak gini, oh ternyata baru tahu ya bahwa gue tuh passion banget sama masak gitu. Atau ada orang yang dia olahraga ya, baru ketemu di sepedahan gitu kan ketika waktu pandemi. Terus orang yang ngomong gini, baru tahu loh kalau gue itu passion banget sama bersepeda gitu ya. Atau apalah gitu, kata-kata passion itu kan keluar. Nah, sebenarnya itu bukan passion, tapi itu kan driver ya. Hal-hal yang sangat suka kita lakukan terus memberikan kita energi gitu. Jadi kayak ada orang yang jadi ketagihan nih setiap kali sepedahan, sebelum kerja jadi bikin energi. Nah, itu bukan passion, itu adalah driver. Tapi yang dimaksud passion itu apa? Passion itu adalah hal-hal yang ketika kita itu bersinggungan sama itu akan menggerakkan kita melakukan sesuatu gitu. Ya, jadi hal-hal yang move us, hal-hal yang menggerakkan kita. Kayak kalau tadi kan penggerak ya, memberikan energi. Tapi ini adalah kalau passion itu yang membuat kita jadi nggak bisa diem. Kita langsung bergerak, ya. Contoh. Jadi untuk sampai ketemu passion itu ada namanya tuh kayak spektrumnya ya, perjalanan ya. Dimulai dari apa yang namanya kebutuhan atau needs. Di dunia ini kan banyak sekali kebutuhan ya, teman-teman. Di mana-mana ada kebutuhan, apa-apa ada kebutuhan. Kita kan nggak mungkin memenuhi kebutuhan seluruh dunia gitu. Nah, itu ada yang paling besar. Setelah kebutuhan, ada yang namanya hal-hal yang kita mulai concern atau prihatin. Ya, contohnya nih, kalau saya tuh prihatin kalau ngelihat ada orang yang nggak bersemangat gitu hidupnya, atau ada orang yang kayak nggak punya tujuan hidup. Nah, itu tuh langsung menimbulkan rasa prihatin sama saya. Tiap orang tuh prihatinnya pasti beda-beda. Yang nggak tahu nih, kalau Widya misalnya atau Rati, suka sering prihatin tuh kalau ngelihat ini gitu ya. Itu yang tingkat yang kedua. Nah, yang ketiga itu lebih detail lagi. Ada yang namanya kayak jadi burden atau beban. Jadi mulai kita kepikiran ya, ketika kita ngelihat hal itu nggak cuma prihatin, kita mulai kepikiran, terus kita mulai mikir apa yang bisa saya lakukan ya. Ya, contohnya nih, kalau saya suka jadi kepikiran kalau saya ketemu anak muda yang kayaknya tuh bingung gitu ya hidupnya, terus yang terluka, terus yang kayak hilang arah. Saya suka mikir, aduh, mesti diapain ya, apa yang saya bisa lakukan buat dia. Ya, atau ketemu anak yang misalnya semangat gitu, saya juga seneng banget. Saya suka mikir, aduh, saya mau bantu dia apa nih, dia semangat banget ya anak muda ini, saya pengen bantu dia gitu, untuk dia tuh ketemu tujuan hidupnya, ketemu callingnya. Nah, itu jadi kayak burden atau beban buat saya. Dari situ baru lebih kecil lagi, itu kita akan yang namanya passion. Nah, passion itu artinya kita itu kalau bersinggungan sama itu kita selalu tergerak. Saya mau melakukan sesuatu. Nah, itu yang namanya passion ya. Kebayang ya, teman-teman ya, Widya, Rati ya, mulai nangkep. Contohnya nih, saya ketemu, Ya, kenapa? Ya. Enggak, aku mau nanya, kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, tapi ketika kita melakukan itu tuh kita kayak ngerasa walaupun nih capek gitu ya, walaupun kita capek, tapi kita tetap enjoy, tetap kita kerjain gitu loh, kita nggak yang ini tuh udah termasuk passion juga dong ya. Nah, itu adalah kalau kegiatannya sendiri itu driver. Oh, itu masih driver. Nah, ya, kalau passion itu nanti kita dapat lengkap kalimatnya. Ini saya kasih contoh ya. Nanti kita akan tuntun teman-teman untuk nemuin kurang lebih. Passion saya itu gini. Saya itu passionnya, saya ingin bekerja dengan pelayanan, bimbingan atau coaching dan mengajar ya, yang membahas pengembangan diri dengan anak-anak muda yang perlu motivasi dan lapar akan pertumbuhan. Nah, itu adalah kalimat passion saya. Jadi kalau passion itu bentuknya panjang, kalimat seperti itu.
Ya, nah saya akan tuntun teman-teman nih untuk ketemu nih kurang lebih, ya seperti apa. Jadi nanti coba Widya sama Rati teman-teman boleh tulis. Ada 4 yang kalian nanti perlu catat ya. Yang pertama adalah coba tulis kegiatan atau metode apa yang kita atau saya itu paling cenderung ingin lakukan atau terlibat. Kegiatannya ya, kalau saya kan kegiatannya coaching dan mengajar. Nah, Widya apa nih? 1 boleh nih. Jadi kegiatan yang saya tuh paling pengen lakukan, pengen terlibat nih. Saya cenderung kalau ada kegiatan itu saya pengen terlibat. Tulis ya. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya isu nih. Isu apa yang paling saya tuh cenderung tertarik atau ingin bekerja. Kalau saya isu-isu tentang pengembangan diri. Nah, kalau kalian nih teman-teman semua di rumah, isu apa nih yang kalian tuh tertarik biasanya? Tentang apa? Nah, kalau isu tuh bisa tentang apa nih, misalnya tentang masalah keluarga, bisa tentang pendidikan, atau tentang keuangan, lingkungan, budaya, atau misalnya isu tentang olahraga, tentang dunia memasak, kuliner. Nah, itu adalah isu ya, kegiatannya. Nah, kemudian yang ketiga, coba tulis tentang kelompoknya, kelompok orang dari kelompok apa nih? Saya paling cenderung bekerja dengan orang-orang dari kelompok apa nih? Kalau saya tuh kelompok anak-anak muda, jadi teens yang adult itu saya paling seneng. Nah, kalau teman-teman nih kelompok seperti apa nih? Kelompoknya, misalnya contohnya nih, apakah anak kecil atau para wanita? Ada yang mungkin senangnya bayi, ada senangnya mungkin manula, atau tentang apa ya, kelompok-kelompok misalnya orang tua muda, atau apa nih yang kalian tuh biasanya paling senang. Nah, dan yang terakhir adalah tentang kondisi. Paling senang dengan cenderung kerja dengan orang-orang yang kondisinya apa. Kalau saya kan kondisi yang orang-orang yang perlu motivasi dan pertumbuhan. Nah, teman-teman tuh paling senang kalau kerja sama dengan orang yang kondisinya gimana nih? Apakah yang dalam krisis, yang sakit, atau yang lagi perlu dukungan sumber daya, atau yang perlu motivasi, atau yang apa nih? Nah, dari situ udah dapat semuanya. Udah dapat belum Widya Marati? Ada yang udah, ada yang belum? Ya, ada yang udah, ada yang belum. Yang Rati yang udah dapat apa Rati? Coba. Yang tadi ya, kegiatan yang aku tertarik ingin terlibat. Terus kelompok yang aku suka kerja sama kelompok seperti apa, sama kondisi ya. Ya. Yang belum berarti apa? Isu-isunya ya? Isu-isu aku masih mikir. Iya. Nah, maksudnya apa ya? Aku tertarik kayaknya masih banyak gitu, jadi belum tahu fokusnya. Contohnya, kalau di program itu ada daftarnya, jadi kita lebih enak milih kalau lagi program coaching. Contohnya nih, misalnya isu apa tentang isu pernikahan, isu tentang pengasuhan anak, ya isu tentang bisnis, pendidikan, usaha ya. Kalau boleh motong, itu nanti lebih lengkapnya kalau kita ikut sesi coaching. Kalau kita jelasin kondisi ini habis semua. Masih ada panjang 2 jam nggak kelar. Kalau iya, teman-teman kalau semangat coaching, bayangkan kalau sesi coaching itu nanti kita 8 kali pertemuan. Jadi benar-benar setiap orang akan sangat dalam sekali nanti ketemunya. Kalau sekarang kan kita cuma sekilas ya. Nah, ini siapa Pak Bos tuh CV itu ya. Aku suka itu tentang ya, keluarga ya itu. Nanti dari situ teman-teman boleh susun kalimatnya kayak saya tadi. Jadi saya ingin bekerja dengan pelayanannya apa nih, kegiatannya ya, yang membahasnya tentang apa nih, tentang apa, isunya apa, dengan siapa, dan udah gitu orang-orang yang lagi dalam kondisi seperti apa. Nah, kurang lebih itu yang adalah yang jadi passion kita sebetulnya
Ya. Thank you, Oke. Coach. Nah, Wit, ini berarti udah 1 jam lebih nih. Ya. Kita mau terus Buat dulu teman-teman, di atau gimana? mau dilanjutin nggak? Masih ada 2 poin. Kalau mau dilanjutin boleh tulis angka 1 teman-teman yang mau lanjut. Iya Masih nih. ada 2 poin nih, tapi waktu kita udah mau berakhir. Kalau yang mau boleh tulis angka 1-nya. Masih ada 45 orang nih yang masih bergabung. Thank you ya teman-teman. Wah, Boleh lanjut kalau- katanya. Wah, oke. Thank you. Sudah siap untuk sesi coaching. Oke, saya minta waktu. Oke, minta waktu 10 menit ya. Bisa Ya. nggak kalau 10 menit? Ya, oke. 10 menit kita akan bahas 2 lagi secara cepat Thank you, ini. teman-teman. Nah, oke. Yang sekarang ya, yang kelima ya, teman-teman. Nanti saya berharap semoga ketika saya ketemu nih kalimat passion saya jadi tahu saya mesti fokus di mana. Saya mesti tahu bahwa saya perlu untuk fokus di coaching. Makanya saya ambil sekolah coaching, saya ambil sertifikasi. Saya juga mulai cari kesempatan untuk banyak mengajar, ya. Terus saya juga mulai fokus sama kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda. Wah, dulunya ketika saya nggak dapat passion ini, saya kayak tiap hari tuh kayak saya ngapain ya, mau lakuin apa? Begitu saya tahu saya mesti fokus di mana. Kayak tadi nih teman-teman kan saya juga ngerti, jadi mulai tahu ini saya mesti perdalam skill ini gitu. Oh, saya tahu memang saya sukanya ini gitu. Dan waktu saya nanti ketemu nih kayak gini, kita mulai bisa fokus di kelompok itu, di apa kegiatan yang kita mau, kita bisa. Itu akan sangat itu yang mengubah hidup saya banget ya teman-teman. Jadi kenceng jalannya gitu, saya ngerasanya dulunya lambat sekarang jadi kenceng karena saya tahu banget gitu, apa yang saya mau gitu ya. Oke, sekarang yang kelima adalah huruf G. Huruf G itu adalah gift ya, gift atau giftedness. Nah, ini bicara mengenai karunia, tapi lebih kepada karunia yang sifatnya rohani. Ya teman-teman. Nah, jadi kalau bicara mengenai karunia rohani itu bisa yang memang supranatural, tapi ada juga yang memang sifatnya natural. Nah, ternyata setiap orang itu Tuhan kasih perlengkapan juga ini, ada karunia rohani yang tujuannya bukan buat diri sendiri, tapi tujuannya akan bermanfaat buat orang lain. Ya, nah untuk tahu ini ada tesnya juga ya. Nanti di program coaching itu ada 80 pertanyaan yang kita isi. Nanti kita akan ketemu kurang lebih karunia rohaninya apa. Ya, nah contohnya nih kayak misalnya karunia nih. Kalau saya dapat karunia itu 3 karunia tertinggi saya itu adalah mengajar, iman, dan hikmat. Nah ini sangat membantu saya. Jadi mulai saya percaya diri, wah kalau gitu ketika saya mengajar itu saya punya karunia ini gitu ya. Kemudian kata-kata hikmat juga itu sangat berguna ya ketika saya melakukan brainstorming atau ketika melakukan coaching ya. Dan itu tuh adalah kalau kita tahu ya, itu tuh kalau orang yang punya karunia ini, tiap orang punya, dan orang yang punya itu dia akan lebih gitu ya kapasitas dari orang lain. Contohnya nih, kita kan tahu Mother Teresa. Nah, Mother Teresa itu kalau menurut saya dia punya karunia itu melayani. Nah, kan kita juga berpikir semua orang juga kan punya karunia melayani, tapi dia bisa melakukan lebih. Ya, ketika orang lain gak mampu gitu melakukan, misalnya melayani orang-orang miskin di Kalkuta yang begitu banyak, dia sanggup gitu. Dia punya juga karunia memberi. Dia bisa kasih semua gitu yang dia punya. Kita yang nggak punya karunia itu, kita punya kewajiban memberi juga dong. Tapi nggak segitunya gitu kan istilahnya. Nah, kalau kita tahu karunia rohani kita apa, kita jadi tahu gimana kita mau lakukan itu. Kita jadi tahu bahwa saya punya karunia ini nih area yang saya bisa lakukan. Ya, jadi ketika saya tahu saya punya karunia mengajar, saya terus mengajar karunia saya itu. Ya, nah itu contoh yang kelima. Oke, itu udah cukup jelas ya teman-teman. Hah? Ada tulisnya nggak? Ya? Kalau yang tadi kan 4. Ya. Kalau yang karunia nggak ada tulisnya ya? Emang harus ada coaching ya, Bu? Ada. Di sini sesi coaching ada tesnya. Tesnya nanti isi 80 pertanyaan. Dari situ kita akan ketemu urutan nomor 1, 2, karena ada 16 karunia ya. Nanti di sesi coaching itu ada 16 karunia rohani. Kita mau identifikasi
urutannya paling tinggi itu yang kita yang mana gitu ya. Oke, yang 5 ya. Sekarang yang ke-6 ini teman-teman yang terakhir M ya. Dari kata M itu adalah namanya nature di sini lebih kepada sifat alami atau temperamen. Nah, ternyata Tuhan memberikan desain unik kepada kita, di dalamnya juga Tuhan waktu kita lahir itu ada sifat dasar bawaan lahir kita, sifat yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Sifat-sifat itu tidak akan sebenarnya mempengaruhi kita nih. Jadi dengan sifat itu kan orang-orang cara bertindaknya, cara berpikirnya, cara berhubungan sama orang itu bisa beda-beda. Ya, bahkan penyebab konflik itu kadang-kadang disebabkan oleh sifat dasar ini atau temperamen, ya, atau juga orang bisa sebut dengan kepribadian, tapi ini lebih kepada temperamen. Nanti di sesi coaching kita akan ada banyak tools untuk tes kepribadian. Ada DISC, kalau teman-teman tahu ada MBTI. Nah, tapi di program coaching kita ini nanti dia pakai yang paling jadul ya, yang Kolerik, Sanguin, Prismatic, sama Melancholy. Itu juga ada tesnya untuk kita ketemu sebenarnya kita tuh di mana sih. Nah, ini sifat ini atau temperamen kita tahu akan berguna. Kenapa? Karena masing-masing sifat itu punya kekuatan, tapi punya juga yang istilahnya namanya titik kritis ya, bukan kelemahan gitu. Jadi kalau kita tahu ternyata titik kritis kita ini, kita bisa hati-hati jangan sampai titik kritis kita itu bikin kita jadi konflik sama orang atau bikin kerjaan kita jadi nggak beres gitu ya. Kalau contoh nih, saya dari tes itu hasil saya orang yang melankolik ya. Kalau bahasa DISC-nya saya orang yang cermat dan stabil. Nah, waktu saya sadar ini berhubungan nih sama semua hal yang tadi, driver saya dan sebagainya, panggilan saya, calling. Terus saya tahu kalau saya ngajar, saya perlu kecermatan. Cermat saya ini, kelebihan saya di kecermatan ini, saya atau di melankolik ini harus saya pakai. Nah, tapi ketika saya melakukan coaching nih sama orang, nah saya punya kelebihan karena saya gitu, ya saya akan perhatiin orangnya dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah apa namanya 6 yang kita bisa sama-sama ini walaupun singkat ada hal yang teman-teman dapat ya. Jadi desain ini akan membuat kita desain unik kita itu yang kita siapin buat kita tuh apa. Dari situ kita berharap bisa menjalani calling dan purpose kita masing-masing. Ya, jadi tadi ada drivers, ada experience, ada skill, ada passion, ada gift, ya, dan ada nature atau temperamen. Gitu, semua ini kalau kita tahu akan membuat kita tuh jadi semakin tajam ketemu panggilan hidup kita. Ya, dan kita mesti tahu bahwa panggilan hidup itu merupakan proses ya. Saya ada gambar ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tuh mikirnya jangan ketemu tujuan itu langsung kayak langsung dapat ya, tapi tetap kayak proses nih. Jadi kalau kayak papan batu ini selapis demi selapis sampai akhirnya kita ketemu nih. Sebenarnya kalau true life purpose itu apa? Ya, nah, jadi saya berharap mulai teman-teman mulai dari hari ini mulai berpikir, mulai cari dan mulai hidup gitu ya, menghidupi panggilan hidup ketemu gitu sedikit demi sedikit. Gitu teman-teman. Thank you, Coach. Thank you ya Coach, keren banget nih. Teman-teman yang aku tadi lihat juga sampai nggak sabar, dia nanya, kapan sesi coachingnya? Iya. Nah, iya sesi coachingnya ya teman-teman, buat info nanti boleh di Instagram saya, boleh lihat link di bio ya, itu nanti ada apa namanya Live by Design. Ya, finding your purpose, teman-teman boleh klik, nanti di situ ada info-infonya. Saya rencananya akan buka grup yang baru itu di akhir Oktober, itu untuk 7 orang maksimal. Dan kita akan sama-sama dengan grup coaching. Jadi kalau bentuknya ini grup 7 orang sama-sama terus, karena nanti saling akan ketika saya mau coaching satu orang, yang lain benar akan dapat pembelajaran. Nah, itu gunanya untuk grup coaching. Ya, seperti itu.
Nah, dan ada apa ya, ada kabar gembira sih teman-teman untuk grup member apa tanya mentor atau Komaku, nanti ada harga khusus. Nanti silakan hubungi Wah, untuk panitia dari panitia dari sini gitu. nah, tuh, teman-teman, kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa follow IG-nya Coach Angel ya. Ada di Angelic Handoko, live coach. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar segera, karena seatnya udah sangat terbatas. Satu kelompok cuma 7 orang. Iya, dan ada early bird sampai tanggal 30 September. Nanti kita akan mulai akhir November. Nanti harinya belum tahu karena ini tergantung kesepakatan dari ya. Pada bisanya hari apa. Cuma ada pilihan-pilihan harinya di situ. Saya pengen pooling dulu sih pada bisanya kapan. Gitu. Kalau aku sih rekomenin banget ya, aku sama Widya ya Wid ya, kita rekomenin banget kalian ikut sesi coachingnya dari Coach Angel, karena kita udah pernah ngikutin, dan sebenarnya caranya tuh ya menarik ya, maksudnya digali, kita yang ditanya, digali ya, sebenarnya kita menemukan jawaban kita sendiri akhirnya gitu. Iya, bener ya, pengalamannya yang kemarin ya, time management coaching. Aduh. Ini udah batch yang kedua nih, nanti mau batch yang ketiga time management coaching. Ada juga coaching yang belum boleh ikut juga. Oke, ya Widya, masih ada pertanyaan nggak nih? Karena ini aku lihat nih, udah saking serunya udah jam 9 lewat. Iya nih, aduh aku kurang cepat Iya. Mungkin aku mau tanya satu buat teman-teman nih yang masih ada 38 yang nonton nih. Menurut teman-teman 1 sampai 5 seberapa penting menemukan tujuan hidup kalian? Boleh dong di komen. Biar coachnya senang nih info yang dikasih tahu. 1 sampai 5. Kalau 5 penting ya. 5 penting banget, 1 nggak penting ya. 5 kali 2 host. Wow. Lima. Penting ya, Nana. Iya. Mas Angel. Yes. Nah, ada nggak nih closing statement buat teman-teman nih? Oke, closing statement ya. Aku mau kutip perkataan dari Mark Twain. Mark Twain bilang, ada 2 hari yang paling penting dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah hari ketika dia dilahirkan. Yang kedua adalah hari ketika dia kenal dia lahir di dunia. Ya, artinya adalah ketika kita tahu kenapa kita ada di dunia, maka di situ sebenarnya kita mulai perjalanan hidup kita yang sesungguhnya menuju panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, dan disitulah juga hidup kita akan jadi lebih hidup. Gitu. Jadi teman-teman jangan lama-lama lagi, waktu kan terus berjalan, mulailah temukan apa sih yang menjadi life purpose dan life goal kita mulai dari sekarang. Saya percaya kita akan jalan hidup lebih beda ya, lebih fokus, lebih bergairah, lebih fulfillment gitu. Dan saya sedang menikmati hidup dalam panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan. Nah, gimana nih dengan teman-teman? Oke, itu closing statement dari saya. Thank you. Ya, gimana ada closing statementnya buat teman-teman? Belum telat ya di usia 55. Belum lah. Masih banyak waktu. Thank you teman-teman yang udah respon. Masih banyak kok yang respon. Iya. Usia 55 itu hanya angka loh, tapi jiwanya tetap harus 25. Kayak saya. Ya, aku pun kalau ditanya terus 25, nggak mau nambah-nambah. Oke, teman-teman, yang masih stay, tadi udah sampai sempat 45 orang ya, yang masih stay sampai sekarang, aku ngucapin thank you banget. Berharap sekali IG Live malam ini bisa membuat teman-teman tercerahkan untuk menemukan life purpose-nya gitu loh ya, karena menurut saya
ini sangat penting karena akan membuat hidup kita nanti ketika di masa apa ya semua orang pasti tua gitu loh ya, kita di masa nanti kita tua itu kita ngerasa kita hidup kita lebih tenang gitu loh, kita lebih happy, bukan masalah soal maksudnya yang kadang gini ya, menurut aku ada beberapa orang yang dia finansialnya sangat-sangat cukup gitu loh, malah mereka merasa kesepian di hari tua gitu loh, mereka ngerasa aku ini hampa ya gitu loh, nggak ada orang yang care sama aku gitu loh. Makanya kenapa ini sangat-sangat berguna banget kalau kalian ngikutin sesi coachingnya dari Coach Angel, dan semoga teman-teman bisa terberkati dengan IG Live malam ini. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut bisa langsung follow IG-nya Coach Angel. See you di IG Live selanjutnya hari Jumat ya. Dan teman-teman jangan lupa juga, teman-teman yang baru join, follow Instagramnya Tanya Mentor dan TikToknya Tanya Mentor. Oke teman-teman, thank you. Saya Rati, pamit undur diri bersama co-host saya, Widya. Thank you ya. Terima kasih juga buat Coach Angel ya. Thank you teman-teman yang udah stay dan nonton. Ya, semangat terus ya. Terima kasih. Iya.